Joy to the world. Joy to the world. Joy to the world, the Savior reigns. Let men exalt and call. While fields and floods, through fields and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. He rules the world with truth and grace.
Shalom dan selamat tahun baru. Saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan, Gereja Sidang Jemaat Allah CWS Gedung Kenanga, yang siap beribadah bersama-sama dalam ibadah awal tahun online ini. Mari bersama-sama mempersiapkan diri memuliakan Tuhan atas kasih setia serta anugerah penyertaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah ini dengan ucapan syukur dan memohon pertolongannya di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang setia. Engkau telah menolong kami sepanjang tahun 2020. Dengan segala peristiwa kehidupan kami melihat bagaimana tangan Tuhan menopang dan menyertai kami. Kami bersyukur di masa ini kami bertambah-tambah dalam pengenalan akan Tuhan yang membuat iman kami semakin teguh di dalam Engkau. Maka Tuhan, di dalam tahun 2021 ini, kami memohon dan yakin bahwa Allah yang setia itu juga akan menyertai kehidupan kami, sehingga kami dapat berjalan dengan tegap dan kekuatan dan keteguhan hati kami kepadamu dan di dalam persekutuan kami. Terpujilah nama Tuhan. Maka kiranya berkat-Mu hadir memenuhi ibadah hari ini sebagai ungkapan syukur kami dan persembahan dari seluruh kehidupan kami yang kami berikan kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, shalom. Selamat tahun baru 2021. Tahun 2020 sudah berlalu. Saat ini kita ada di tahun 2021. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Tetapi kita tahu kita punya Tuhan Yesus, Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kita. Firman-Nya yang menguatkan kita, yang memberi kita keberanian dan memberi kemenangan. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Biarlah semua yang bernafas memuji Dia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menolong.
Terpujilah namamu Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Apapun yang akan kita hadapi di tahun 2021, kita sama-sama percaya bahwa Engkaulah kekuatan kita, Engkaulah sumber kemenangan kami Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah kami Tuhan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah sumber kemenangan kami Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang
langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Haleluya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Engkaulah sumber kemenangan kami Tuhan, dan takkan pernah kami ragu kepada Engkau. Kami akan selalu percaya hanya kepadamu selama-lamanya. Takkan pernah kami goyah Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, sebab kasih setiamu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, yang saat ini ada bersama-sama dengan kami, terus kita naikkan ucapan syukur kita dalam hadirat Tuhan. Mari kita melangkah dengan penuh keberanian, sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Dialah kekuatan, oh Yesus kekuatan. Saya rindu setiap kita menyanyikan pujian ini. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, dan ku berseru, ku berharap dalam Yesus. Mari angkat pujianmu, katakan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Oh Tuhan, Engkaulah kekuatan di hidupku. Mari nyanyikan bersama. Kekuatan
tinggalkanku, setia menopangku, dan kami berseru berharap dalam Yesus. Kami mengangkat tangan dalam hadirat-Mu, ya Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Sebab Engkau ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya. Dan kami mau bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan dapat mengadakan ibadah tahun baru walaupun secara online. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada saudara-saudara, dan mungkin belum terlambat kalau ada yang belum saya ucapkan selamat. Saya mau ucapkan selamat Natal tahun 2020. Seperti saudara-saudara ketahui, tema kita pada tahun baru ini yaitu Be Strong and Be Courageous for Jesus. Kita mengharapkan agar supaya di tahun 2021 kita bisa kuat, bisa tegar, bisa tabah, bisa setia kepada Tuhan dalam segala kegiatan-kegiatan rohani kita. Tentu ada tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, tetapi ketahuilah karena Tuhan beserta kita, kita bisa hidup berkemenangan. Tidak ada hal yang tidak dapat ditolong oleh Tuhan. Dan kita Tuhan harapkan harus memiliki ketetapan, harus menjadi kuat, dan juga berani untuk bisa maju setia kepada Tuhan sampai tahun ini berakhir. Sekali lagi, selamat tahun baru dan Tuhan memberkati kita semua. Perjalanan tahun 2020 itu sungguh-sungguh merupakan perjalanan yang cukup terjal, karena pada bulan Januari istri divonis sama dokter kanker getah bening dan payudara. Jadi harus berobat ke Penang dari Januari sampai bulan Juli. Dan sekarang sedang memulihkan kesehatannya. Pada awal November saya dapat berkat COVID sehingga harus opnam di rumah sakit selama 12 hari.
semuanya itu merupakan pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Karena lewat semua itu kami menyaksikan bahwa Tuhan kita ada Tuhan yang besar. Tuhan kita ada Tuhan yang setia. Tuhan kita ada Tuhan yang selalu siap membantu dan menolongnya. Oleh karena itu, saya kuat dan teguh. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kemurahan, anugerahnya, penyertaannya dalam kehidupan saya. Melalui banyak hal, baik suka maupun duka, dalam keadaan yang sulit sekalipun, Tuhan tetap menyertai. Tuhan dengan kemurahannya memberikan saya iman untuk tetap percaya kepada Tuhan, sehingga saya ada pada saat ini. Jika Tuhan mengizinkan kita memasuki tahun 2021, itu berarti bahwa kita masih terus berjuang dalam perjuangan iman kita. Biarlah kita tetap semangat, tetap teguh di dalam Tuhan. Kita berlari pada tujuan sehingga kita boleh berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Saya semangat dan kuat bagi Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kalau sampai saat ini saya masih kuat berdiri, ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Secara logika hampir-hampir saya mau menyerah lewat peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Di tahun 2019 sampai 2020, saya melewati proses yang sangat berat dalam kesehatan penglihatan mata saya. Tetapi oleh pertolongan Tuhan dan kekuatan Roh Kudus, saya dapat melewati ujian iman saya dengan penuh kemenangan. Dan saya terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa bekerja untuk menyempurnakan penglihatan mata saya. Saya tetap berdoa, pertolongan Tuhan di tahun-tahun ke depan akan lebih baik lagi. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan kepada saya dalam menjalani hidup ini, agar tetap teguh, bangkit, dan bersinar untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya kuat dan teguh. Bulan Maret 2020, pandemi COVID-19 kita alami. Semua menjadi tidak pasti. Saya secara pribadi mulai bertanya sekaligus ragu, apakah saya masih bisa melaksanakan tugas pelayanan saya? Melihat adanya pembatasan-pembatasan serta sarana penunjang yang minim. Namun, hari demi hari saya menyaksikan topangan tangan Tuhan. Tugas pelayanan masih bisa saya kerjakan. Pelajaran yang saya dapatkan adalah jika kita percaya dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka penyertaannya akan kita alami dan menjadikan kita kuat dan teguh. Selamat menjalani tahun 2021. Kuatkan dan teguhkan hati kita, karena Tuhan menyertai kita. Saya memiliki usaha kos-kosan. Banyak anak-anak kosan mereka yang bekerja di rumah. Ada yang 3 bulan sampai 7 bulan. Tetapi mereka dengan setia membayar uang sewa itu tiap bulannya. Luar biasa bukan? Begitu anak bungsu kami. Selepas dari kuliah, selang beberapa waktu, ia telah mendapatkan pekerjaan dan posisi yang sangat baik. Walaupun ia bekerja di rumah. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak timbul dalam hati, semua Tuhan sediakan. Luar biasa bukan? Saya kuat, saya teguh, karena Tuhan berserta dengan kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, puji Tuhan, saya boleh berada di sini karena Tuhan. Umur saya 72 tahun, saya masih bekerja, saya dari jemaat jam 9. Tiap hari saya kerja, saya naik bus. Begitu juga datang di gereja naik bus. Tetap semangat jemaat karena Tuhan tetap ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Di awal COVID-19 Corona 2020 ini, saya dan keluarga mempunyai pergumulan yang amat berat menurut kami, di mana anak kami sakit dan harus dioperasi. Secara manusia kami bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi? Seperti ada kesan dari firman Tuhan yang berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dalam situasi demikian, Tuhan mendengar dan menjawab
Tuhan memberi damai dan ketenangan. Puji akan nama Tuhan. Dia baik adanya, dan akhirnya anak kami sembuh. Hasil dari dokter pun baik adanya, tanpa ada hal yang serius. Saya tetap kuat, saya tetap teguh. Percayalah kepada Tuhan, Dia baik adanya. Haleluya. Kuat dan teguh. Puji Tuhan, Tuhan baik bagi kehidupan kami. Tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah bagi saya dan bagi keluarga. Kami kehilangan figur dalam keluarga, pemimpin dalam keluarga secara mendadak. Kami adalah partner, satu tim dalam pelayanan yang sedang membangun visi bersama. Nampaknya ada satu kontradiktif terjadi antara ekspektasi kami terhadap janji-janji Tuhan dan realita kehidupan. Dan itu tidak mudah melewati hari-hari di sepanjang tahun 2020. Tetapi kami bersyukur Tuhan menolong kami. Kami melihat karya-karya Allah yang besar dalam hidup keluarga dan hidup pelayanan. Dan janji Tuhan yang berkata di dalam Ibrani 13 ayat 5, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Sungguh digenapi dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan adalah Jehovah Rohi kami, Tuhan Gembala kami. Dia adalah El Gibor, pahlawan perkasa yang berjalan di depan kami. Dan sungguh Dia adalah Jehovah Shammah, Tuhan yang hadir menyertai. Dan Dia Tuhan yang setia, Dia Jehovah Nisi, Tuhan panji kemenangan kami. Kuat dan teguh, be strong and courageous. Tuhan memberkati kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, dan secara pribadi saya mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru buat kita sekalian, buat Bapak Ibu yang sedang berada di rumah masing-masing. Hari ini sekalipun Bapak Ibu Saudara sekalian harus beribadah dari rumah, saya percaya ketika kita menyiapkan hati kita, ketika kita memberi hidup kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, maka saya percaya berkat Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan secara pribadi akan ada di setiap rumah di mana kita beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih untuk hari yang Kau jadikan buat kami hari ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, untuk pertolongan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang Kau sudah nyatakan di sepanjang tahun 2020 yang sudah kami jalani. Hari ini kami boleh berada di hari yang pertama di tahun 2021. Kami percaya semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Maka kami percaya sebagaimana Engkau sudah menolong, memberkati kami di tahun yang lalu, kami percaya tahun 2021 adalah tahun yang diberkati oleh Tuhan buat kami semua. Biar kiranya saat ini kebenaran firman Tuhan akan disampaikan, boleh menjadi rema, menjadi peneguhan, menjadi kekuatan buat kami semua, untuk kami boleh menjalani tahun 2021 ini. Urapan Allah boleh tercurah atas setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, setiap kami jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, biar kami semua boleh diurapi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya diberikan tema kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu be strong and courageous for Christ. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berada di hari yang pertama di tahun 2021. Banyak hal yang sudah kita alami selama kita menjalani hampir 1 tahun di sepanjang tahun 2020. Bahkan ada hal yang kita tidak duga itu yang terjadi, yaitu masalah pandemi virus COVID-19.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari saya ingin kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang kiranya ini boleh menjadi peneguhan buat kita semua bahwa tahun 2021 adalah tahun yang merupakan tahun kemenangan yang Tuhan janjikan buat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, untuk itu mari kita akan membuka bersama-sama di dalam Yosua pasal yang pertama. Dalam Yosua pasal yang pertama, dan saya akan membacakan ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang harus kita percayai, yang harus kita yakini, yang Tuhan sesungguhnya sediakan buat kita untuk sepanjang tahun 2021 yang akan kita jalani. Sekalipun pada kenyataannya saat ini kita masih dihadapkan dengan adanya pandemi COVID-19 yang membuat hari-hari kita hampir sepanjang tahun 2020 terganggu, bahkan ekonomi kita terganggu, kesehatan kita terganggu, hampir keseluruhan dari aspek kehidupan kita terganggu, yang menjadi dampak dari adanya virus COVID-19 tersebut. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada kabar baik buat kita pada pagi hari ini. Yang penting kita tetap teguh dan kita punya keberanian untuk menatap hari depan kita. Kita percaya ada Tuhan Yesus Kristus yang siap akan menolong kita. Kekuatan untuk kita menghadapi tahun 2021 ini adalah hal yang sangat kita perlukan. Kenapa? Karena dalam Galatia 6 ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menua jika kita tidak menjadi lemah. Apa yang Tuhan, segala sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan buat kita di tahun 2021, saya percaya itu akan menjadi bagian kita. Tapi dengan catatan di sini dikatakan asal kita tidak menjadi lemah. Maka kita perlu kuat menghadapi apapun badai kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, karena kita percaya bahwa ada Tuhan yang berjanji tidak sekali-kali membiarkan kita, tidak sekali-kali meninggalkan kita. Bahkan hari ini ada kabar baik buat kita semua melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dalam ayat yang ke-8 tadi,
bahwa Tuhan menjanjikan perjalanan yang berhasil dan kehidupan yang diwarnai dengan keberuntungan. Sekali lagi, perjalanan yang berhasil dan kehidupan yang diwarnai dengan keberuntungan, itu yang Tuhan janjikan buat kita menjalani tahun 2021 ini. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada catatan yang perlu kita pahami di sini, bahwa Tuhan siap untuk menggenapi apa yang Dia janjikan, dan itu merupakan bagian yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Tapi untuk tergenapi apa yang Tuhan janjikan, perjalanan yang berhasil, kehidupan yang penuh dengan keberuntungan, ada bagian yang juga kita harus lakukan. Ada banyak orang di luar sana yang hanya berharap Tuhan melakukan bagiannya, tetapi dia enggan untuk melakukan apa yang menjadi. Ada banyak orang yang berharap Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan, tetapi mereka gagal melakukan bagian mereka. Mereka enggan melakukan bagian mereka. Nah, pertanyaan sekarang, kalau Tuhan siap melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan, maka apa yang menjadi bagian yang harus kita lakukan? Dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, yang pertama yang menjadi bagian kita adalah kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Dalam ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua, dalam Yosua pasal 1 tadi dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Kalau kita perhatikan ayat ini, kelihatannya dengan sengaja Tuhan ingin mengingatkan kepada Yosua bahwa hambaku Musa telah mati. Kenapa Tuhan harus mengingatkan Yosua bahwa Musa telah mati? Bagi Yosua, saya yakin Musa itu menjadi sosok yang memberikan dia keyakinan di dalam dia melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Musa bagi Yosua pasti menjadi andalan dia selama ini. Tetapi Tuhan mengingatkan Yosua bahwa Musa yang selama ini menjadi mungkin bisa menjadi andalan Yosua sudah mati. Artinya apa? Bahwa Tuhan menginginkan Yosua untuk mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan Musa, tetapi mengandalkan Tuhan. Siapapun kita boleh punya kekuatan secara finansial atau apapun mungkin yang menjadi modal yang kita pikirkan itu bisa menjadi kekuatan kita di dalam menjalani tahun 2021. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan yang dapat kita andalkan. Tuhan yang tidak berubah kasih setianya, bahkan tidak tergoncangkan kuasanya dalam hidup kita. Biar kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, apa bagian yang harus kita lakukan? Yang kedua, masih dalam ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua tadi, di mana dikatakan, bahkan ditulis 2 kali di sini bahwa Musa telah mati. Musa telah mati. Jadi yang kedua yang saya ingin bagikan di sini bahwa untuk kita menjalani kehidupan yang berhasil dan beruntung, maka harus ada yang harus kita lakukan, yaitu mematikan kedagingan kita. Di dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-5 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kalau kita ingin menjalani kehidupan yang penuh dengan keberhasilan dan keberuntungan di tahun 2021 ini, maka yang harus kita lakukan adalah mematikan kedagingan kita. Seringkali kita dihadapkan dengan peperangan secara rohani, karena seringkali daging kita menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang mungkin bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita
Mari matikanlah di dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Biar kita izinkan Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Biar di tahun 2021 ini kehidupan rohani kita malah semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin bertambah di dalam Tuhan. Jadi mari matikan segala sesuatu yang sifatnya duniawi di dalam kehidupan kita. Maka kemudian yang ketiga, apa yang menjadi bagian kita agar kehidupan kita di tahun 2021 ini akan melihat penggenapan dari janji-janji yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Yang ketiga yang saya catat di sini adalah iman dan ketaatan. Kita perlu meneguhkan iman kita untuk menjalani tahun 2021 ini. Sekalipun mungkin masih akan diwarnai dengan adanya pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Tapi kalau kita punya iman, maka saya percaya kita akan mampu menjalani kehidupan kita. Di dalam di dalam Yohanes pasal yang ke-1 tadi yang sudah kita baca, ayat yang kedua dikatakan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Seberangilah sungai Yordan ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dibutuhkan iman untuk Yosua melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kenapa? Dia disuruh menyeberangi sungai Yordan. Ketika Tuhan memberikan firman Tuhan kepada Nuh bahwa Tuhan akan menghukum bumi dengan air bah, maka kemudian Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun bahtera. Tapi ketika Tuhan menyuruh Yosua untuk menyeberangi sungai Yordan, tidak ada perintah di sini untuk membangun jembatan, untuk membuat tempat penyeberangan sehingga mereka bisa menyeberang. Jadi apa yang dibutuhkan oleh Yosua di sini adalah cukup dia percaya bahwa apa yang diperintahkan Tuhan itu ya dan amin dan perlu dia harus lakukan. Dan apa yang ditulis dalam kitab Yosua di dalam pasal 3 dan pasal 4, Yosua tidak berbantah-bantah ketika Tuhan menyuruh seberangi sungai Yordan ini. Dia tidak peduli. Sekalipun tidak ada jembatan, tidak ada kapal feri mungkin kalau di zaman sekarang. Tetapi dia percaya ketika Tuhan memerintahkan, maka Tuhan yang akan berbuat sesuatu. Yosua yakin betul bahwa Tuhan yang sama, yang sudah membelah Laut Teberau sehingga bangsa Israel bisa melewati Laut Teberau di tanah yang kering, maka dia percaya Tuhan yang sama yang akan melakukan mujizatnya di dalam kehidupannya dan di dalam kehidupan bangsa Israel. Dari apa yang saya baca saya pelajari bahwa sungai Yordan di musim semi, ya, karena diperkirakan pada saat itu terjadi penyeberangan, perintah Tuhan kepada Yosua untuk menyeberangi sungai Yordan itu terjadi di musim semi. Biasanya sungai Yordan itu meluap airnya karena ada cairan es yang mencair yang datangnya dari gunung Libanon. Sehingga diperkirakan yang biasanya sungai Yordan itu lebarnya hanya kurang lebih 30 meteran, ketika air meluap karena cairan es yang mencair dari gunung Libanon, maka bisa mencapai setengah mil, kurang lebih 700-800 meter. Jadi tidak mudah untuk menyeberangi sungai Yordan. Tapi Yosua punya iman bahwa Tuhan yang sama yang sudah membelah Laut Teberau, Tuhan yang sama yang juga pasti akan menolong dan memberikan jalan keluar buat mereka untuk mereka bisa menyeberangi sungai Yordan. Tahun 2021 ini saya gambarkan seperti sebuah sungai yang harus kita seberangi. Tahun 2021 ini sudah di depan mata kita sudah berada di hari yang pertama. Kita tidak tahu seperti apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Sudah ditemukan vaksin untuk menangkal virus COVID-19. Tapi itu belum menjamin bahwa pandemi itu akan berakhir. Tapi apapun kenyataannya, mari kita punya iman yang teguh di hadapan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mempercayai bahwa kita punya Tuhan yang hebat.
Tuhan yang sudah memelihara kita di sepanjang tahun 2020. Saya percaya Tuhan yang sama, yang juga akan memelihara hidup kita di tahun 2021. Janji Tuhan kepada Yosua dan bangsa Israel seberangi sungai Yordan, aku akan menyertai kamu. Aku tidak akan membiarkan, aku tidak akan meninggalkan kamu. Saya percaya janji yang sama yang Tuhan juga ingin sampaikan kepada siapapun kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita punya iman untuk melihat tahun 2021 ini, bahwa ada Tuhan yang hebat, ada Tuhan yang dahsyat, yang berjanji akan menyertai kita di sepanjang tahun 2021. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, iman saja tidak cukup. Karena firman Tuhan berkata iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Jadi iman kita harus dibarengi dengan ketaatan kita. Mari katakan sama-sama ketaatan. Jadi iman kita itu harus dibarengi dengan ketaatan kita. Kita boleh mempercayai Tuhan yang hebat, bahwa Dia berkuasa untuk menolong kita. Tetapi kalau kita tidak barengi dengan ketaatan yang kita tunjukkan kepada Tuhan, maka saya yakin apa yang Tuhan janjikan itu akan sulit untuk menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya tidak tahu bagaimana ketaatan yang sudah kita tunjukkan kepada Tuhan di tahun 2020. Saya berdoa, kiranya menjalani tahun 2021 ini, ada ketaatan yang lebih yang kita tunjukkan kepada Tuhan. Sebagai sebuah pernyataan iman kita kepada Tuhan. Bahwa ini aku yang sudah ditolong oleh Tuhan di sepanjang tahun 2020. Aku ingin mempercayakan hidupku kepada Tuhan di sepanjang tahun 2021. Sehingga apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita, apakah itu perintah yang sulit atau perintah yang ringan, mari kita berani untuk berkata kepada Tuhan, apapun yang terjadi, seperti dalam kisah Natal, ketika ketika malaikat Gabriel mengunjungi Maria untuk menyampaikan firman Tuhan, maka kemudian berkata, jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu. Ada perintah, ada kehendak Tuhan yang Tuhan ingin kita kerjakan di sepanjang tahun 2021, bahkan di sepanjang umur kehidupan kita. Mari kita menunjukkan ketaatan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga kita akan melihat bagaimana janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Perjalanan yang berhasil dan kehidupan yang diwarnai dengan keberuntungan, itu akan menjadi milik bagian hidup kita masing-masing. Maka kemudian yang keempat yang saya ingin bagikan kepada kita pada saat pagi hari ini, bahwa ketika kita sudah menangkap apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, ketika kita sudah memiliki iman bahwa tahun 2021 ini adalah tahun yang disertai oleh Tuhan, jangan bergeser imannya. Di dalam Yosua tadi kita membaca bagaimana Yosua dan bangsa Israel diingatkan untuk kuatkan dan teguhkan hati, jangan kecut dan tawar hati, karena Tuhan berjanji, aku menyertai kamu kemanapun engkau pergi. Jadi mari kita tetap teguh hati kita, mari kita memiliki keberanian, karena kita tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang berjanji, Dia yang akan berperang ganti kita. Dia yang sudah menyertai bangsa Israel sampai mereka memasuki tanah perjanjian. Dia yang sudah menyertai bangsa Israel sampai mereka pada akhirnya menyeberangi sungai Yordan. Saya percaya Tuhan yang sama yang sudah menolong bangsa Israel adalah Tuhan yang sama buat hidup kita hari ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, mungkin kenyataan di tahun 2021 ini kita masih harus dihadapkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Tapi apapun yang terjadi, mari jangan kecut dan jangan tawar hati. Mari kuatkan
hati kita, kuatkan iman kita. Mari kita punya keberanian untuk kita memandang hari depan kita, bahwa kita bersama dengan Tuhan yang hebat. Tuhan yang kuasanya tidak dibatasi, tidak dapat dibatasi oleh masalah apapun mungkin yang sedang saudara hadapi dalam hidup saudara. Mari berjalan bersama dengan Tuhan. Mari hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Jangan goyah iman. Maka saya yakin perjalanan kita akan berhasil dan kehidupan kita akan diwarnai dengan keberuntungan di sepanjang tahun 2021. Jangan saudara bertanya gimana caranya saya bisa beruntung di tahun 2021 sementara usaha saya kayaknya sulit untuk dibangun kembali. Jangan bertanya seperti itu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang punya banyak cara untuk menolong kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyatakan ketaatan kita terhadap semua apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagaimana kita menyatakan ketaatan kita terhadap semua apa yang menjadi perintah Tuhan. Maka saya percaya Tuhan yang akan menyertai kita dan membuat berhasil dan beruntung kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh boleh menjadi remah di dalam hidup kita. Mari jalani tahun 2021 dengan sebuah pengharapan yang kuat. Dengan sebuah keyakinan yang teguh bahwa kita punya Tuhan yang hebat, yang siap menyertai kita di sepanjang tahun 2021. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin kita berdoa bersama-sama di tempat, di rumah, di mana Bapak Ibu Saudara berada, beribadah bersama dalam ibadah, sekalipun secara online ini. Mari kita satukan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Untuk kita berserah penuh kepada Tuhan. Karena kita percaya apapun yang terjadi, janji Tuhan adalah janji yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, mari ambil kesempatan untuk kita berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Sambil kita mengingat tahun 2020 yang sudah kita tinggalkan, bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan, bagaimana hubungan kita di hadapan Tuhan, bagaimana ketaatan kita, bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Biar kita membuat komitmen yang baru di tahun yang baru ini, untuk kita lebih lagi di dalam Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, untuk setiap jemaat-Mu yang berada di rumah mereka masing-masing, yang saat ini beribadah bersama. Biar kiranya Tuhan yang melawat setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah, kasih Tuhan yang sangat besar, biar saat ini dicurahkan, mengalir atas setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Secara manusia, mungkin ada di antara jemaat-Mu yang khawatir, yang takut menghadapi tahun 2021 karena pengalaman buruk yang sudah terjadi, yang sudah dialami di tahun 2020. Tapi hari ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus, sumber kekuatan kami, yang akan memberikan kekuatan kepada setiap umat Tuhan, kepada setiap jemaat Tuhan. Biar kiranya Engkau yang akan mencelikkan mata iman kami, untuk kami terus dapat memandang kepada Tuhan, bahwa ada Tuhan yang berjanji tidak meninggalkan kami, yang berjanji tidak membiarkan kami, Tuhan yang berjanji akan menyertai kami kemanapun kami pergi. Biar Tuhan yang memberikan kami kekuatan, sehingga kami tidak bergoncang imannya dengan apapun kenyataan hidup yang kami alami di dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, anugerah, kasih, kekuatan yang daripada Tuhan dicurahkan dengan limpahnya atas setiap jemaat-Mu pagi hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa, kekal untuk selama-lamanya.
Biar kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam hidup kami. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi biar Allah Roh Kudus akan terus berbicara dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati sekali lagi. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan mengikuti perjamuan kudus. Kita bersyukur kita sudah memasuki tahun baru, dan inilah perjamuan kudus pertama yang kita bisa selenggarakan untuk menyatakan iman kita terhadap korban Kristus yang sudah menyerahkan diri menebus manusia dari segala dosa. Karena itu marilah kita akan mengikuti perjamuan suci ini dengan sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun saudara-saudara berada pada saat ini, saya minta mari kita akan menundukkan diri di hadapan Tuhan dan mohon berkat Tuhan atas upacara ini. Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersyukur Tuhan sudah menjejakkan kaki kami. Hari yang pertama pada tahun 2021. Dan kami ingin dalam tahun ini memperingati perjamuan suci di awal bulan, di awal hari, tanggal 1. Kami menyatakan bahwa kami mensyukuri pengorbanan Kristus di atas salib Kalvari untuk menebus kami. Dan kami mau selalu mengingat sengsara dan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara-saudara, angkatlah roti di tangan kanan saudara-saudara, dan bersama-sama kita akan makan daripada roti ini. Firman Tuhan mengatakan, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti. Diucapkannya berkat atasnya, dipecah-pecahkannya, dan diberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, inilah tubuhku, makanlah sebagai satu peringatan akan daku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Tuhan, kami ucapkan syukur, terima kasih. Sekarang kami akan bersama-sama minum dari anggur yang melambangkan darah Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Kini angkatlah anggur di tangan kanan saudara-saudara, atau di rumah mungkin saudara sediakan teh atau air lain. Bersama-sama kita akan minum unsur yang melambangkan darah Kristus ini. Sesudah mereka makan, diambilnya cawan, diucapkannya berkat atasnya, dibagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, minumlah kamu dari cawan ini, karena inilah perjanjian baru di dalam darahku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah melakukan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan akan memberkati kami semua dimanapun kami berada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita mendapat kehormatan besar. Kita mendapat kesempatan besar untuk mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan dan untuk mengungkapkan iman kita kepada Tuhan. Karena pada saat ini, di hari pertama di tahun 2021, kita mendapat kesempatan besar untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan,
berikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Dia sudah memberi yang terbaik bagi kita. Ungkapkan kasih kita, ungkapkan iman kita, ungkapkan pengabdian saudara kepada Tuhan dengan membawa persembahan saudara kepada Tuhan, memberi janji iman saudara kepada Tuhan, memberi persepuluhan saudara kepada Tuhan, memberi ungkapan syukur saudara kepada Tuhan. Pada saat ini saudara bisa berikan melalui barcode yang sudah ada di tampilan layar saudara. Saudara bisa transfer atau saudara bisa kumpulkan dalam kolektor persembahan yang akan saudara transfer nanti ke gereja. Puji Tuhan, saat ini kita akan berdoa sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menolong kami melalui tahun 2020 yang penuh dengan pergumulan. Sejauh ini Engkau sudah menolong kami Tuhan, sehingga kami memasuki hari pertama di tahun 2021. Ini adalah anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami berterima kasih karena Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Kami melihat bahwa Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih karena sampai saat ini ya Tuhan kami bisa menikmati hari-hari kami. Saat ini ya Tuhan kami bisa menikmati kesehatan. Saat ini kami bisa bersama-sama beribadah, mengucap syukur kepada Engkau melalui peribadatan pada saat ini. Itu sebabnya saat ini ya Bapa, kami ingin mengungkapkan kasih kami kepada Engkau. Kami ingin mengungkapkan iman kami kepada Engkau. Kami ingin mengungkapkan pengabdian kami kepada Engkau, bahwa Engkau Tuhan yang memelihara kehidupan kami, bahwa Engkau Tuhan akan terus-menerus bertanggung jawab atas kehidupan kami, bahwa Engkau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami ya Tuhan. Mulai saat ini bahkan sampai terakhir di akhir tahun 2021 ini kami akan melihat penyertaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan memberikan persembahan, ungkapan syukur kami, ucapan syukur kami kepada Engkau. Kami akan membawa persembahan korban syukur kami kepada Engkau. Kami akan membawa perpuluhan kami kepada Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, supaya kerajaan-Mu dilebarkan di muka bumi ini ya Tuhan, melalui persembahan yang kami berikan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang luar biasa dan yang berharga ini. Kami akan memakai kesempatan kehormatan yang besar ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita tetap mengangkat pujian kita. Mari kita katakan bahwa Tuhan Yesus adalah Dia Raja bagi kita. Haleluya. Dia yang berkasa.
Haleluya, kita tetap memuji Tuhan, masih semangat. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus, hanya Kau Yesus, perlindunganku, menara kekuatanku. Berjalan di depanku, berikan kekuatanku. Yesus, hanya Kau Yesus, benteng hidupku, terpanji kemenanganku. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan
Saudara-saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau akhiri ibadah tanggal 1 Januari ini dengan meminta berkat atas kehidupan kita semua. Kami ucapkan syukur kepadamu Tuhan. Kami telah mengikuti acara tahun baru ini dari awal sampai akhir dan kami sangat diberkati olehnya. Sekarang Tuhan, kami akan mengakhiri acara 1 Januari ini. Biarlah Tuhan Engkau akan menyertai dan memberkati kami. Kami, keluarga-keluarga kami, bisnis usaha kami, dan keluarga kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Angkatlah tangan saudara-saudara dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, besok, dan selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Amin.